Asam lambung sering naik, ini 7 obat tradisional ampuh redakan asam lambung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman sehat, jumpa lagi dengan saya Dr. Sadam Ismail. Siapa di sini yang sering banget merasakan sensasi panas ya ataupun terbakar di dada? Kalau bahasa medisnya heartburn ya. Setelah makan, mulut juga terasa asam atau sering bersendawa. Nah, itu adalah gejala khas dari asam lambung naik ataupun GERD ya, gastroesophageal reflux disease. Nah, yang lagi kambuh tentunya. Nah, rasanya memang nggak nyaman dan bikin susah tidur ataupun beraktivitas jadi terganggu ya kan ya. Nah, asam lambung naik ini terjadi ketika cairan asam dari lambung itu naik ke kerongkongan. Itu menyebabkan iritasi. Nah, selain obat-obatan dari dokter, banyak juga yang mencari alternatif pengobatan dari bahan-bahan alami ataupun tradisional untuk meredakan gejalanya. Nah, kabar baiknya ya, alam kita itu punya banyak sekali harta karun yang bisa membantu menenangkan sensasi tidak nyaman ini. Di video kali ini kita bakal kupas tuntas 7 obat tradisional yang ampuh meredakan asam lambung naik ataupun GERD yang bisa teman-teman coba di rumah ya, jadi wajib dicoba nih. Ini penting banget biar teman-teman nggak salah pilih dan bisa mendapatkan manfaatnya, jadi tonton sampai habis. Kita kenalan dulu dengan asam lambung naik ataupun GERD. Jadi teman sehat ya, GERD atau gastroesophageal reflux disease. Nah, itu terjadi ketika katup di kerongkongan di sphincter esophagus di bawah ya, di dekat lambung itu melemah ataupun terbuka sehingga asam lambung bisa naik ke kerongkongan. Kondisi ini bisa dipicu oleh beberapa hal ya, seperti yang pertama pola makan ya, konsumsi makanan pedas sering, asam-asaman ataupun makanan berlemak, coklat, kopi ataupun minuman bersoda. Yang kedua, makan terlalu banyak ya, makan sampai kekenyangan ataupun makannya cepat-cepat. Nah, itu sering ya. Sekarang orang makan 2-3 kali kunyah telan. Kadang langsung masuk mulut langsung telan. Nah, ini teman-teman ya, pemicunya juga. Yang ketiga, langsung berbaring setelah makan. Nah, ini nggak boleh teman-teman. Yang keempat, kelebihan berat badan atau obesitas. Nah, ini wajib ya, yang punya BB berlebih diturunkan. Yang kelima, suka merokok ataupun konsumsi alkohol, ini sebaiknya ya dibuang jauh-jauh kebiasaan ini. Nah, yang keenam, stres. Ya, sebaiknya kalau stres ya harus dirilis stresnya. Gejala umum asam lambung naik yang sering dirasakan apa aja? Ya, tentu yang pertama, sensasi panas ya ataupun terbakar di dada, heartburn tadi, terutama setelah makan atau saat berbaring. Yang kedua, mulut rasa asam atau pahit bisa ya. Yang ketiga, sering bersendawa ataupun sendawanya rasanya asam. Nah, yang keempat, nyeri di hulu hati. Ya, kemudian perut kembung, sulit menelan atau terasa ada benjolan di tenggorokan. Nah, yang terakhir suara serak ataupun batuk kronis ya, batuknya lama nggak sembuh-sembuh, itu karena iritasi oleh asam lambung. Nah, teman-teman ya, kalau ada merasakan gejala-gejala tadi, nah ini bisa ya dicoba untuk pengobatan tradisional ini ya. Jadi ada 7 obat tradisional yang ampuh untuk meredakan asam lambung naik ataupun GERD. Yang pertama, lidah buaya. Nah, jadi gel bening dari lidah buaya ini dikenal punya efek menenangkan, kemudian antiinflamasi dan bisa melapisi kerongkongan serta dinding lambung. Nah, ini membantu melindungi dari iritasi asam lambung naik. Nah, cara pakainya gimana? Ya, ambil gel bening dari daun lidah buaya ya, segar, pastikan getah kuningnya itu sudah dihilangkan. Lalu campurkan dengan sedikit air ataupun jus buah tanpa gula dan diminum. Pastikan lidah buaya yang dikonsumsi adalah jenis yang food grade. Yang kedua, jahe. Nah, jahe adalah rimpang dengan sifat antiinflamasi yang kuat. Ya, ini membantu teman-teman, sangat membantu meredakan peradangan di kerongkongan dan juga di lambung ya akibat asam lambung tadi, serta mengurangi mual. Nah, cara pakainya gimana? Rebus beberapa iris jahe ya dengan air, kemudian disaring lalu minum airnya ya selagi hangat. Nah, ini bisa ditambahkan madu lah ya, 1 sendok. Yang ketiga, pisang. Nah, pisang adalah buah lembut yang mudah dicerna dan punya pH yang relatif tinggi ya, sekitar 5-6 ya. Nah, sehingga ini bisa membantu menetralkan asam lambung. Jadi kandungan kaliumnya itu juga baik untuk tubuh kita. Nah, cara pakainya ya jangan digoreng ya. Ini cara pakainya konsumsi pisang matang ya saat gejala asam lambung mulai terasa ataupun saat perut nggak enak. Nah, yang keempat, oatmeal.
Nah, oatmeal ini adalah sumber serat yang baik dan juga dikenal sebagai makanan yang ramah lambung. Jadi seratnya ini bisa membantu menyerap asam berlebih di lambung dan memberikan rasa kenyang yang lebih lama. Nah, sehingga mencegah makan berlebih, mencegah asam lambungnya yaitu naik ataupun kambuh. Cara pakainya ya masak oatmeal dengan air atau susu rendah lemak, ya hindari tambahan gula ataupun perasa buatan. Ya ini nanti malah bukan obat ya, jadi malah memicu asam lambung. Jadi yang biasa-biasa saja. Yang kelima, air kelapa. Nah, air kelapa ini adalah elektrolit alami yang disediakan oleh alam ya, menyeimbangkan pH dalam tubuh kita, termasuk pH di saluran pencernaan. Jadi air kelapa ini juga bisa memberikan efek menenangkan dan menghidrasi tubuh ya saat asam lambung naik. Cara pakainya ya tinggal minum ya, air kelapa murni, jangan ditambah ini ya, ditambah sirup, ditambah gula, ditambah lain-lain ya, tetap murni saja. Jangan yang kemasan, saran saya yang alami saja saat gejala muncul ataupun saat perut nggak nyaman. Tapi jangan terlalu banyak. Yang keenam, teh chamomile. Jadi bunga chamomile dikenal memiliki efek menenangkan dan antiinflamasi. Jadi minum teh chamomile hangat itu bisa membantu meredakan stres ya. Jadi stres ini biasanya bisa memicu asam lambung naik. Kemudian dia menenangkan otot-otot di saluran pencernaan. Cara pakainya ya seduh teh chamomile ya bisa dari kantong teh atau bunga kering ya dengan air panas, kemudian diamkan sebentar lalu minum selagi hangat. Nah, yang ketujuh, cuka apel. Nah, ini harus hati-hati tapi ya. Nah, ini sedikit kontroversi tapi beberapa orang merasa terbantu. Jadi cuka apel ini ya teman-teman, itu bisa membantu menyeimbangkan kadar asam, tapi harus hati-hati ya, jangan minum langsung tapi harus pakai air. Nah, teman-teman ya ini supaya lebih encer. Nah, minumnya ya sedikit demi sedikit ya. Diminum sedikit, kemudian dirasakan nyaman nggak sih? Kalau nggak nyaman ya berarti nggak usah ya. Cara pakainya, campurkan 1 sendok teh cuka apel ke dalam 1 gelas air ya, ukuran 1 gelas besar gini ya. Nah, kemudian minum sebelum makan atau saat gejala muncul. Jangan minum cuka apel murni ya, seperti yang saya jelaskan tadi. Nanti bisa-bisa malah tambah iritasi ya, karena dia asam juga. Nah, ini nggak cocok ke semua orang. Nah, tapi teman-teman bisa coba ya, siapa tahu teman-teman ini cocok. Teman sehat, meskipun obat tradisional ini bisa membantu meredakan gejala asam lambung, tapi teman-teman harus tahu kapan kira-kira harus ke dokter ya. Nah, yang pertama ya, kalau gejala asam lambungnya semakin parah, nggak membaik ya, malah teman-teman ya makin kok kayaknya nggak beres nih. Nah, yang kedua, sensasi panas di dada. Kalau seandainya terjadi makin sering dan makin mengganggu aktivitas, bahkan mengganggu tidur, ya itu sebaiknya ke dokter. Yang ketiga, ada darah dalam muntah ataupun warna fesesnya jadi hitam seperti kopi. Yang keempat, adanya penurunan berat badan tanpa sebab yang jelas. Yang kelima, sulit menelan makanan ataupun minuman ya. Jadi ada masalah lah ketika memasukkan makanan ataupun minuman. Yang keenam, suara serak ataupun batuk kronis yang nggak sembuh-sembuh. GERD yang tidak diobati ini bisa menyebabkan komplikasi serius seperti kerusakan kerongkongan ataupun baret esofagus, ataupun bisa jadi kanker kerongkongan. Nah, obat tradisional ini ya bisa teman-teman coba ya untuk mengatasi masalah asam lambung, untuk masalah GERD ini ya. Nah, tapi kalau seandainya memang tidak ada perubahan, sebaiknya ke dokter untuk diberikan obat yang tepat sesuai dengan kondisi kesehatan ataupun masalah kesehatannya. Kesimpulannya, asam lambung naik memang tidak nyaman, tapi ada banyak cara alami yang bisa membantu meredakannya. Yang penting adalah mengatur gaya hidup, menghindari pemicu, dan juga tidak ragu mencari bantuan medis jika diperlukan ya. Ingat, tubuh kita adalah aset paling berharga, jaga baik-baik. Dari 7 obat tradisional ini, mana yang sudah pernah dicoba untuk asam lambung ya? Coba komen di bawah, ataupun ada obat lain mungkin yang sesuai versimu, coba di komen juga. Semoga video ini bermanfaat dan juga menambah wawasan. Jangan lupa untuk di like ya, di share, di subscribe channel ini untuk informasi kesehatan lainnya. Terima kasih yang sudah nonton sampai habis. Jaga kesehatan selalu, salam sehat, sampai jumpa.